Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Ummu Aiman yang hebat dan solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, di mana di dalamnya terdapat sub pembahasan. Yang pertama adalah sekilas Quran Surat Al-Hujurat, yang kedua membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang ketiga arti perkata dan arti keseluruhan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan yang terakhir adalah kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Baiklah, sekarang kita bahas tentang sekilas Quran Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu sendiri memiliki arti kamar-kamar, di mana Quran Surat Al-Hujurat itu merupakan bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quran yang menempati urutan ke-49, di mana Quran Surat Al-Hujurat itu memiliki ayat sebanyak 18 ayat. Kemudian Quran Surat Al-Hujurat itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Dengan demikian Surat Al-Hujurat ini tergolong sebagai surat Madaniyah. Berikut bacaan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsmu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Demikian tadi bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Silahkan dibaca berulang-ulang dan dihafalkan. Selanjutnya kita coba untuk menerjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 secara perkata. Ya ayyuhalladzina, artinya hai orang-orang, amanu artinya beriman, istanibu jauhilah, katsiron kebanyakan, minadh-dhonni dari prasangka, inna ba'dadh-dhonni sesungguhnya sebagian dari prasangka, itsmun dosa. Wala tajassasu dan janganlah mencari-cari kesalahan, wala yaghtab dan janganlah menggunjing, ba'dukum sebagian di antara kalian, ba'don sebagian yang lain. Ayyuhibbu artinya adakah yang suka, ahadukum di antara kamu, ayyakula memakan, lahma daging, akhihi saudaranya, maitan yang sudah mati, fakarih tumuhu maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, innallaha sesungguhnya tawwabun maha penerima taubat, rohimun lagi maha penyayang. Kemudian arti Quran Surat Al-Hujurat secara keseluruhan adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Selanjutnya kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di antaranya yang pertama adalah
Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berprasangka baik, di mana prasangka itu asal kata dari sangka yang memiliki arti duga atau taksir, sehingga dapat disimpulkan bahwa prasangka baik itu memiliki arti menduga yang baik terhadap sesuatu, sedangkan prasangka baik di dalam bahasa Arab disebut sebagai husnudzon. Adapun kebalikan daripada prasangka baik adalah prasangka buruk yang memiliki arti menduga yang jelek terhadap sesuatu. Sedangkan prasangka buruk itu disebut sebagai suudzon. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Hujurat yang kedua yaitu adalah larangan mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain, di mana mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain disebut sebagai tajasus. Sebagai contoh yang ada di gambar, ada dua orang, di mana orang yang belakang itu sangat sibuk sekali mengurusi atau mengoreksi kekurangan atau aibnya orang yang ada di depannya, sedangkan dia tidak mengurusi kekurangannya sendiri ataupun bahkan tidak menyadari bahwa kekurangannya itu lebih besar daripada orang lain. Selanjutnya, kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang ketiga adalah larangan menggunjing, di mana menggunjing itu di dalam bahasa Arab disebut ghibah, atau dalam bahasa kerennya sekarang adalah gosip. Ghibah itu memiliki arti membicarakan keburukan orang lain meskipun itu kenyataan dilakukan oleh orang tersebut. Namun apabila kita membicarakan keburukan orang lain tidak dilakukan orang tersebut, maka kita sudah menfitnah orang tersebut. Adapun hukum dari ghibah itu sendiri menurut para ulama telah sepakat yaitu haram. Sedangkan ghibah itu ada yang diperbolehkan asalkan ghibah tersebut itu tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan atau untuk mencari sebuah solusi, maka ghibah tersebut itu diperbolehkan. Yang selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengibaratkan ghibah itu yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tentulah kita akan merasa jijik. Yang selanjutnya, kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 adalah perintah untuk bertakwa dan bertaubat. Jika kita sudah mampu untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita akan bisa terhindar dari sifat suudzon, tajassus, ghibah ataupun maksiat-maksiat yang lainnya. Akan tetapi jika kita sudah berusaha untuk bertakwa namun secara tidak disadari kita itu melakukan suudzon, tajassus, ghibah ataupun maksiat-maksiat yang lainnya, tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bersegera melakukan taubat, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.